A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suharta ya. Dan di kali ini saya akan membahas peran sistem operasi server dalam jaringan. Nah, pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Oke, sebenarnya materi ini tuh udah pernah dibahas atau diulas pada kelas 10 kayak gitu dalam buku komputer dan jaringan dasar. Nah, oleh karena itu kalian siswa diharapkan dapat membuka kembali pelajaran pada buku tersebut, buku waktu kelas 10. Nah, sebelumnya kita membahas tentang servernya dulu ya. Jadi, server itu memiliki kata dasar dari service atau dalam bahasa Indonesianya layanan. Nah, dengan demikian pengertian server adalah penyedia layanan atau service. Fungsi utama server dalam sebuah jaringan adalah mengontrol, mengatur, dan memanajemen trafik data jaringan. Nah, serta service prosesnya. Setiap jenis sistem operasi memiliki kelebihan dan kekurangannya yang dapat menjadi pertimbangan ketika memilihnya gitu sebagai server. Nah, dilihat dari jenis lisensinya, sistem operasi jaringan dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu bersifat open source atau gratis, yang kedua komersial atau lisensi, itu berbayar. Nah, ada beberapa jenis sistem operasi yang cukup populer saat ini. Di antaranya keluarga Windows, Unix, Linux, dan macOS. Oke. Nah, untuk menentukan jenis sistem operasi server ya, dan spesifikasi hardware-nya, maka ada beberapa yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan. Di antaranya adalah jumlah klien. Banyaknya jumlah klien sangat memengaruhi beban lalu lintas data yang mengalir di dalam jaringan, sehingga diperlukan perencanaan yang matang mengenai spesifikasi hardware-nya. Berikutnya, jangkauan jaringan. Nah, jangkauan jaringan atau disebut juga ruang dan waktu, kecepatan transmisi data, dan kemungkinan terjadinya data hilang itu akan sangat besar jika antar node-nya itu semakin panjang atau semakin jauh. Berikutnya, jenis layanan. Jenis layanan dalam jaringan itu tergantung dari kebutuhan klien. Contohnya, sharing data antar operating system, yaitu misalkan OS Linux dan Windows, terus sharing data antar OS Linux, terus operasi kecepatan akses internet, pengelolaan sistem kontrol, dan pengalamatan komputer secara otomatis. Berikutnya, tingkat keamanan dan pelayanan multi-user. Nah, faktor berikutnya yang harus diperhatikan adalah keamanan atau bisa disebut juga security. Gimana sih security levelnya dan konsep multi-user. Berikutnya, jenis OS yang terhubung dalam jaringan. Nah, syarat utama terjadinya komunikasi antar host dalam jaringan adalah penggunaan protokol yang sama seperti protokol TCP/IP gitu. Tidak dapat terhubung dengan protokol novel network. Oke, berikutnya. Nah, berikut ini beberapa jenis kebutuhan sistem jaringan yang dapat ditangani oleh mesin server. Di antaranya mendistribusikan sambungan atau koneksi internet, optimasi akses internet dan pemblokiran beberapa situs ya. Terus optimasi konfigurasi pengelamatan komputer pada jaringan sehingga mudah dikontrol. Terus berbagai pakai data secara
bersamaan, itu berbagi gitu, menggunakan data secara bersamaan. Melakukan pengelolaan database secara terpusat. Jadi database-nya itu di satu server. Terus melakukan pengaturan sistem keamanan jaringan untuk menghindari masuknya serangan baik itu virus maupun pengaksesan sistem jaringan dari luar ya, atau intrude. Terus menyediakan layanan pengaturan domain sistem untuk memudahkan pencarian alamat sebuah situs. Nah, sebelum kita memutuskan untuk menggunakan sistem operasi, khususnya distro Linux, ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya kehandalan, sekuritas atau keamanan, dukungan dari vendor pembuat, terus dukungan driver hardware yang baik tentunya, terus stabilitas, dan kemudahan dalam memperbarui sistem. Nah, untuk membangun sistem operasi atau server jaringan, ada 4 hal yang dapat dijadikan pedoman. Di antaranya, proses background yang minimalis, tidak melakukan instalasi aplikasi seperti aplikasi desktop ya, seperti KDE, Genome, dan Flux. Terus menghilangkan beberapa layanan yang tidak penting gitu kan. Terus hanya menjalankan aplikasi server sesuai kebutuhan. Nah, dan di sini ada kegiatan 1.1 untuk administrasi sistem jaringan. Nah, di sini kalian diuji pengetahuan dan akan mendapatkan nilai pengetahuan. Oleh karena itu, nanti ini dikerjakan. Terus kalian bisa mengumpulkan melalui WhatsApp atau email. Hanya ada 2 tugas. Dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.